RW 2 itu ada geblak, jadi gerakan balik kanan. Jadi yang semula memunggungi kali Bengawan ya, itu sekarang alhamdulillah sudah menghadap. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, jumpa lagi dengan podcast Memorandum TV. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Tamu istimewa kita adalah Dr. Haji atau Dr. Hewan Haji Hami Wahyunianto MM. Beliau adalah Ketua Proklim Kelurahan Pagesangan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eko. Alhamdulillah sehat Pak nggih. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini ngomong backgroundnya dokter hewan ini, iya. Pak Hami ini. Kok bisa ujuk-ujuk jadi Ketua Proklim Kelurahan Pagesangan ini gimana ini Pak ceritanya? Kata orang dokter hewan ini bisa berhubungan dengan hewan, Iya. bisa berhubungan dengan manusia. Oh iya. Terus hubungan dengan lingkungan berarti Pak. Apalagi dengan lingkungan. Itu. Karena kalau hewan ini, dokter hewan itu hebatnya kan enggak bisa nanya toh Mas. Hanya bisa Jenengan sakit apa, kan enggak bisa. Iya. Nah, jadi dengan telepati dan dengan pengamatan physically, insya Allah kami bisa mendiagnosa penyakit hewan tersebut apa. Kalau belum bisa dilihat, didiagnosa dengan pengecekan physically, kita biasanya postmortem, artinya kita nyun sewu ya, kita bedah ayamnya, misalkan kita bedah. Ini Bapak Hami ini adalah Ketua Proklim Kelurahan Pagesangan. Yeah. Apa sebenarnya Proklim ini? Iya, kita bersyukur ya di Surabaya ini sudah banyak lomba atau kontes yang diadakan oleh Pemkot melalui DLH Surabaya. Yeah. Dulu namanya misalkan Green and Clean. Nah, ini. Lalu ada Surabaya Bersinar. Betul. Nah, terakhir itu waktu di era Bu Risma itu ada namanya Surabaya Smart City. Ya. Dan di akhir Surabaya Smart City tahun 2022, alhamdulillah kampung kami RW 4 Pagesangan menjadi best of the best-nya. Wah. Nah, mulai tahun kemarin itu diubah namanya oleh Pak Eri Cahyadi menjadi Kampung Surabaya Hebat. Kampung Surabaya. Tapi kriterianya sama dengan SSC. Itu kriterianya sama dengan SSC Surabaya Smart City, namun namanya diubah menjadi KSH. Nah, ini membuat 1.360 RW di Surabaya itu melakukan berbagai upaya untuk membangun ekosistem lingkungan sehat. Yang kedua, kemudian mereka membangun budaya agar masyarakat di RW-nya itu melestarikan lingkungan bagi anak cucunya kelak. Itu yang luar biasa. Nah, ini karena sudah berlangsung belasan tahun ya. Jadi kalau jenengan ke kota-kota besar lain, tidak ada RW, RT, kampung-kampung yang sebersih Surabaya, yang sehijau Surabaya. Tidak ada, Pak. Saya sudah kelilingan dulu waktu DPRD Jawa Timur, itu tidak ada kota-kota besar yang kampung-kampungnya itu sebersih dan sehijau Surabaya. Itu di luar Surabaya maksudnya Pak ya? Oh, yang di luar Surabaya. Oh, iya. Yang menandingi Surabaya itu tidak ada. Ya. Nah, mungkin karena itu, lalu DLH mempunyai program namanya Kelurahan Berseri. DLH Jawa Timur. Ya? Nah, itu mitra kami dulu waktu DPRD Jatim, itu punya program Kelurahan Berseri. Nah, Kelurahan Berseri ada peringkatnya. Yang pertama Kelurahan Berseri Pratama, kemudian Kelurahan Berseri Madya, lalu Utama, lalu Mandiri. Ini untuk apa? Salah satunya untuk mempersiapkan dusun-dusun Jawa Timur atau RW-RW kalau di kota menjadi RW-RW atau dusun-dusun yang bisa mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang namanya programnya adalah Proklim. Yang dulu namanya Program Kampung Iklim. Oke. Kemudian sekarang berubah menjadi Program Komunitas Iklim.
Singkatannya tetap ya Pak ya? Singkatannya tetap Tetap Proklim ya? Proklim. Nah, itu dari kementerian itu. Ya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengantisipasi terjadinya perubahan iklim yang ada di dunia ini. Berarti ini dimulai dari RW ya, kepeduliannya ya? Yang kita syukuri di Surabaya seperti itu. Ya, luar biasa. Di luar Surabaya saya tidak tahu, tetapi yang setahu saya untuk kota-kota besarnya ya masih jauh lah Ya. dibanding dengan Surabaya. Kalau Surabaya sudah siap, Oke. ya 1360 RW itu rata-rata sudah siap karena tiap tahun kalau mulai SSC kita ambil itu aja 75 besar. Jadi 75 RW tiap tahun terpilih menjadi kampung juara istilahnya. Ya. Masuk 75 besar. Itu tiap tahun Mas. Jadi jangan bayangkan itu. Yang pesertanya 1.300-an, yang masuk 500 besar diseleksi, kemudian masuk 150 besar, terus masuk 75 besar. Nah, kami di SSC yang terakhir itu alhamdulillah masuk best of the best. Dari 75 besar itu diambil 3 besar. Sahabat Memorandum TV masih bersama Pak Hemi, Pak Hami ya Pak ya? Iya, Pak. Pak, ngomong-ngomong Pak dulu anggota Dewan ya? Iya. Tahun berapa Pak? Dulu, Pak? Tahun periode 2014-2019. Lu gak nyalon lagi terus? Tidak punya uang. Ini jawaban merendah ini. Padahal Pak Hami sendiri kita tahu ya. Nah ini lanjutkan tadi Pak. Dipilih-pilih kampung-kampung sampai 3 besar, best of the best. Apa yang dilakukan ini? Kampung Pagesangan 4 ya, RW 4 RW 4 ya? Pagesangan. Hingga meraih predikat best of the best yang terakhir kali. Ya, jadi kami hanya berupaya mengadakan sesuatu yang belum ada, di mana dia menjadi satu dari 7 kriteria. Jadi untuk SSC itu ada 7 kriteria. Nah, kami upayakan kita penuhi semuanya. Dan satu kriteria itu ada turunannya, 1A, B, C, D gitu. Nah itu kita penuhi semuanya Mas, untuk bisa masuk best of the best. Dan kita penuhi dalam level yang menurut kami sudah terbaik lah. Nah, semampu kami, nah ukuran kami terbaik itu. Nah sehingga alhamdulillah dapat penghargaan dari Pemkot Surabaya masuk best of the best mengalahkan 1.300 RW. Tetapi yang saya garis bawahi di sini 2 Mas. Apa itu Pak? Yang pertama, acara ini tiap tahun sudah berlangsung belasan tahun. Jadi jenengan bayangkan RW-RW di Surabaya itu clean and green-nya seperti apa. Iya. Yang kedua apa? Yang kedua, bagi kami program-program kayak Surabaya Smart City, Kampung Surabaya Hebat, kalau dulu namanya Green and Clean, itu adalah sarana bagi kami pengurus RW dan RT untuk membangun budaya Green and Clean itu. Itu yang penting budaya itu. Dan dengan program-program itu bisa menjadi sarana kami untuk merekatkan keguyuban dan kerukunan dengan warga, terutama di tempat kami ini kan perumahan ya Mas, perumahan menengah. Jadi Penting ini Pak. kami membutuhkan program-program untuk merekatkan mereka. Kalau di RW-nya Pak Mukhlis mungkin agak beda ya. Oke. Ya, lebih guyup, lebih rukun walaupun masalahnya juga lebih banyak. Ya, tetapi kalau bagi kami seperti tadi. Jadi program-program ini sangat menguntungkan kami sebagai pengurus RW dan RT untuk membuat masyarakat itu sering berkumpul akhirnya. Paling tidak ada ikatan emosional dengan betul. tujuan yang sama, Yeah. bersih kampungnya gitu. Yeah. Tapi sebenarnya ngomong-ngomong soal apa sih sebenarnya syarat dari KLH itu untuk menetapkan suatu RW atau dusun atau kelurahan itu berpredikat sebagai kampung proklim? Iya. Apa saja Pak? Jadi yang mungkin perlu diketahui tujuan utama dari program komunitas iklim atau proklim ini adalah mengurangi emisi rumah kaca. Jadi poinnya di situ, bagaimana misalkan kayak begini, bakar sampah, itu emisinya luar biasa. Ya. Kemudian apa namanya, kita membuang sampah di bak sampah kita. Di situ airnya atau kuahnya itu tidak dibuang dulu. Ya, itu terjadi pembusukan.
Bukan penguraian, akhirnya terjadi pembusukan dan itu keluarnya kan aroma yang Tidak sedap sekali. Belum lagi Nah, itu kan ulat-ulat yang nggak gas jelas itu. metannya. Iya. Gas metannya keluar, itu emisi juga. Jadi kita berupaya untuk mengurangi kesemuanya itu bahu-membahu. Kalau tiap RW, tiap dusun seperti itu pasti dampaknya akan luar biasa. Sekitar 1.600 ton sehari Sampah itu sampah di Benowo, yang dibuang ke di TPA itu. TPA Benowo. Nah, itu 54%-nya sampah basah, Mas. Ini justru yang Sampah kurang organik, bagus, sampah rumah tangga. Termasuk perhotelan, termasuk perkantoran. Nah, itu kalau tiap RW dari 1.360-an RW di Surabaya itu bisa mereduksi sampah dapur dikelola di masing-masing RT, masing-masing RW, maka niscaya persentase sampah basah atau sampah organik di Benowo itu bisa di bawah 50, di bawah 40, kalau bisa 30%. Jadi kalau di kampung kami, karena waktu SSC tahun 2022, Surabaya Smart City 2022 itu core-nya di masalah TPA Benowo itu, maka kalau di kami ini kita buat siklus, kalau sekarang istilahnya ekonomi circular. Sahabat Merandom TV, kita sudah mendengar penjelasan panjang lebar dari Pak Hami betapa RW 4 Pagesangan ini berusaha keras untuk menurunkan pemanasan global, dimulai dari RW, dari memilah-milah sampah untuk menjadikan kompos dan sebagainya, dan yang dibuang ke TPA benar-benar yang tidak Sampah bisa residu diolah atau sampah residu. Nah, selain itu apa saja Pak yang sudah dilakukan Kelurahan Pagesangan untuk mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari program atau Proklim Lestari ini Pak nanti? Yang kami bersyukur juga selain DLH punya program Kelurahan Berseri, kemudian KLHK ada program Proklim, itu kami bisa sustain, bisa meneruskan apa yang selama ini kami lakukan di RW, kemudian kami lakukan di Kelurahan Pagesangan sekarang. Nah, yang mungkin perlu diketahui oleh sahabat Memorandum TV bahwa proklim oleh KLHK itu ada peringkatnya juga, Mas. Okay. Jadi proklim yang pertama itu proklim Pratama, kemudian proklim Madya, proklim Utama. Nah, Kelurahan Pagesangan ini sudah proklim utama pada tahun 2019. Nah, sehingga oleh Pemkot dalam hal ini melalui DLH itu diajukan kepada kementerian untuk menjadi Proklim Lestari. Jadi puncaknya Proklim. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus kami kerjakan dan kami upayakan sehingga pada waktu diverifikasi oleh verifikator tanggal 24 Juni nanti, antara isian yang sudah kami isi di aplikasi CRN namanya, itu betul-betul ada di lapangan. Gitu. Tidak istilahnya palsu-palsu, bukan ya? Tidak palsu-palsu. Benar-benar terjadi di lingkungan itu, gitu Pak. Sudah jadi budaya kami. Apa itu yang pertama? Yang pertama, tugas kami di Kelurahan Pagesangan karena akan menjadi Proklim Lestari, harus membina 10 RW. 10 RW ya? 10 RW di luar Kelurahan Pagesangan. Yang akan menjadi Proklim utama. Nah, inilah yang saya sampaikan sejak awal tadi, kami bersyukurnya di situ. Surabaya punya itu, DLH Jatim juga punya Kelurahan Berseri, lalu KLHK ada Proklim. Nah, kami sudah 3 kali kunjungan pendampingan pembinaan di 10 RW dan banyak keunggulan di Kelurahan Pagesangan yang direplikasi oleh kawan-kawan kita di 10 RW tadi. Ada di Bubutan itu ada Kampung Kawak namanya. Sebelahnya Kampung Lawas Maspati. Nah, itu ada Kampung Kawak, itu juga kami bina di sana. Alhamdulillah. Jadi itu yang pertama. Jadi kami menularkan kebaikan-kebaikan, keunggulan-keunggulan yang dianggap merupakan keistimewaan Kelurahan Pagesangan kepada 10 RW calon Proklim utama. Nanti kalau mereka menjadi Proklim utama lagi, Proklim utama juga, maka 3 tahun lagi mereka akan menjadi Proklim Lestari. Melakukan sama pembinaan kepada 10 RW yang lain. Nah, ini yang kita syukur ada ekosistem seperti itu.
Nah, yang kedua, yang pokok di Proklim kali ini, Proklim 2024 adalah aksi adaptasi dan mitigasi. Ini penting Pak, mitigasi Istilahnya ini, Pak, ya, adaptasi dan mitigasi. Karena itulah kemudian di Kelurahan Bagesangan ini yang merupakan ikon-ikon atau keunggulan-keunggulannya, saya contohkan misalkan kalau jenengan ke di balik tol itu, di bawah tol itu ada namanya gesang bawah tol, namanya getol. Nah, itu juga selain vegetasinya luar biasa, di situ juga ada maggot, di situ juga ada ipal, kemudian ada kalau bahasa kita joglangan gitu ya. Ada lubang besar gitu Lubang besar, sudah ada embung untuk menampung air. Iya. Itu kemudian di RW 2 itu ada geblak. Sebentar Pak, itu tadi ada jeglongan atau jublangan atau embung. Itu apakah dulunya itu langganan banjir di situ Pak? Oh iya. Iya Pak. Kalau Bagesangan itu waya banjir. Oke, tapi setelah program Ya, ini alhamdulillah. masuk, Alhamdulillah. berapa persentase berkurang Pak banjirnya? Lebih dari 50%. 50%, luar biasa. Iya, kemarin yang musim hujan yang hujannya sangat lebat, alhamdulillah nggak banjir, sudah nggak banjir. Padahal dulu langganan Pak ya. Jadi cepat surutnya. Iya. Apalagi ada rumah pompa di Jambangan kan. Plus rumah pompa ini menjadi pendukung ya. RW 2 itu ada geblak, jadi gerakan balik kanan. Jadi yang semula memunggungi kali Bengawan ya, itu sekarang alhamdulillah sudah menghadap. Oh, menghadap. Dan yang dulunya kumuh menjadi sangat asri sekarang, sangat bersih. Kalau RW-nya Pak Mukhlis ini, RW 3 itu ada bank sampah yang luar biasa, positive vibes namanya. Di RW kami banyak, ada IPAL, kemudian ada Lupsida tadi, ada biopori, lalu ada pengairan 4-in-1, bebas tugas dan bebas listrik. Artinya kita tidak membuat lansia itu siram-siram. Oh. Jadi semuanya sudah teknologi. Ya. Otomatis. Sudah otomatis. Wah, luar biasa ini. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini ada dua. Tadi itu Lupsida sudah saya jelaskan. Yang kedua biopori. Nah, biopori itu adalah dua fungsinya paling tidak. Yang pertama bisa menjadi penampung air kalau hujan. Jadi bukan sekedar tidak tergenang, tidak banjir, tetapi dia bisa menahan air, menampung air. Kalau yang besar tadi embung. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kemudian kita isi dengan sampah, baik itu sampah sisa dapur yang sudah dibersihkan tadi, ataupun sampah daun, maka mikroorganisme yang ada di situ, kalau biopori ada lubang-lubangnya, dia akan membuat pori-pori di sekitar daerah situ. Ya. Sehingga ketika hujan itu bisa menampung atau menahan air. Menahan air di situ Pak ya. Jadi bukan lubang resapan, bukan ya. tetapi bisa menahan air, ke dalamnya air. Itu ya. Bisa mengalir. Okay. Itu yang sederhana tetapi jarang disadari oleh warga, oleh masyarakat, sehingga mereka membuang sampah sembarangan yang bukan hanya tidak membuat pori-pori di dalam tanah, tetapi justru nyumpeli saluran air yang ada. Iya, luar biasa Pak. Terakhir mungkin Pak, harapan Pak Hami sendiri untuk Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya Pak. Ya, yang pertama bagi RW kami maupun kelurahan kami dan umumnya Surabaya, Jawa Timur, itu seperti tadi saya sampaikan bahwa apakah itu Surabaya Smart City, Kampung Surabaya Hebat, ataupun Kelurahan Berseri dan Proklim, program komunitas iklim, itu kita anggap sebagai sarana atau sebagai media untuk membangun keguyuban dan kerukunan warga, serta yang paling penting ini Mas, budaya. Kan kita malu sama orang Jepang. Betul. Pada waktu pertandingan sepak bola, kejuaraan dunia U17 kemarin ya, tiba-tiba supporter Jepang itu bersihkan sisa-sisa sampah yang ada di stadion itu. Kemudian di locker room tuh lebih bersih daripada sebelum dipakai oleh mereka. Diucapkan terima kasih Indonesia. Iya, kalaupun ada genangan air di sana begitu bersih gitu ya, genangan selokan itu kan begitu luar biasa. Budaya Mas ya, budaya. Nah, ini yang harus kita bangun. Selain nanti kita harapkan Mendiknas yang baru, Kemendikbud yang baru, itu membangun pula hal itu lewat kurikulum. Ya. Karena kalau
melalui RT RW saja nggak cukup. Itu harapan terbesar kami. Jadi membangun kerukunan dan keguyuban, lalu budaya itu yang paling penting. Budaya green and clean. Itu saja sudah sangat mengurangi potensi yang terjadi akibat perubahan iklim. Luar biasa. Terima kasih. Sama-sama Mas Dokter Hewan Haji Hami Wahyu Junianto MM. Wahyu Junianto MM. Ini agak sulit diucapkan ini. Tapi terima kasih Pak sudah berbagi dengan kita di podcast Memorandum TV. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin. Sahabat Memorandum TV, demikian podcast kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.